25. Melawan takut. Kamu ada masalah sama Amor? Tanya Jaden di balik ponsel. Junior melirik Amora yang sudah terlelap dengan jejak air mata yang masih terlihat. Iya, aku cuma kecewa, ayah. Helaan nafas terdengar di seberang sana. Soal pil KB, sama Amora yang enggan mau punya anak. Tebaknya yang tepat sasaran. Junior tahu bahwa Amora yang mengadu saat dirinya masih di kamar mandi. Iya, aku pikir Amora udah terima pernikahan ini. Aku pikir setelah lulus kita akan punya anak. Junior tersenyum miris. Kalian harus ngobrol berdua dengan kepala dingin. Jaden menjeda. Amora takut hamil, Junior. 3 tahun lalu dia melihat anak sakit jiwa hamil dan melahirkan di jalan komplek yang di kota dulu. Wanita itu berjuang dan meninggal di tempat. Amora menyaksikan semua itu hingga dia bilang kalau dia tidak mau hamil karena takut. Lanjutnya, Junior diam. Keinginannya memang egois. Tapi apakah salah jika dia ingin keturunan dari pernikahan ini? Junior sudah menerima sepenuhnya Amora dengan semua kekurangan dan kelebihannya. Ayah percaya kamu enggak akan sakitin Amora. Tapi ayah titip sama kamu. Jangan sampai rintangan tangan dan usahakan bicara baik-baik. Kamu bukan anak kecil. Ayah percaya sepenuhnya. Makasih ayah. Cepat selesaikan. Jangan sampai ditunda-tunda. Ayah tutup. Iya, sekali lagi makasih ayah. Sambungan pun terputus. Junior kembali diam, memutuskan untuk meraih bantal dan tidur di sofa. Entahlah, kenapa dengan perasaannya. Junior yang jelas kecewa, bukan ingin memaksa untuk Amora hamil, walau dia ingin punya anak. Junior tahu, usia Amora baru 18 tahun. Hanya dia yang tua. Tapi bukannya banyak perempuan hamil di usia sebelum 17 tahun? Entahlah. Mungkin sudah waktunya untuk kembali maju dengan fokus dan konsisten. Junior sadar, semua karena misi yang belum tuntas. Semenjak kedatangan Amora, misinya harus ditunda beberapa saat. Amora membuka mata, rasa tidak nyaman langsung menyapa pada matanya yang masih sedikit sembab. Karena lama menangis, sampai sakit kedua matanya, Amora baru kali ini menangis selama itu, sampai bengkak dan membekas. Tidur di sofa, gumam Amora dengan pelan dengan menyorot nanar tubuh besar yang meringkuk itu. Pasti sakit. Amora turun, berjalan pelan menghampiri Junior dengan kedua mata mulai berair. Bangun Junior, panggilnya dengan suara serak dan tercekat menahan tangis. Guncangan di lengannya membuat Junior membuka mata. Melirik Amora yang sudah terisak bersimput di samping sofa yang pakaian untuk tidur itu. Maaf, suaranya serak dan bindeng karena hidungnya mulai kembali sesak oleh ingus. Junior bangun, duduk dengan meraih Amora agar tidak duduk di lantai yang pastinya dingin itu. Aku nggak tahu kalau kamu sampai kecewa soal pil KB. Isaknya dengan sesekali menarik ingus. Junior kembali mengangkat Amora, membawanya lebih dekat dan merangkuhnya di pangkuan. Junior merapatkan pipinya pada pipi basah Amora. Aku yang jahat, egois, bisik Junior dengan mendusel pipi Amora. Amora melingkarkan kedua lengannya di leher Junior. Aku yang salah, gak bilang soal pil itu. Aku gak mau punya anak, isaknya. Junior terhenyak, dia terlalu ingin dan Amora terlalu menolak. Mereka bahkan belum usaha. Jangan bicara kayak gitu. Kamu gak mau punya sosok yang mirip sama aku atau sama kamu. Dibingkainya wajah Amora. Amora terisak, takut, aku. Ucapnya tergantung hanya suara terseduh-seduh yang terdengar. Percaya sama aku, kamu pasti bahagia.
bisik Junior seraya menggendong Amora menuju kasur. Junior harus bertindak, dibilang sedikit memaksa pun tak apa. Amora harus bisa melawan takutnya, dan Junior akan selalu berada di sampingnya. Amora terlelap dengan berbantalan lengan Junior. Mimpinya sungguh memabukkan hingga usapan Junior di hidung mulut pun tidak mengganggunya. Oke, gue ngalah. Dihembuskanlah napas pasrah dengan mengubah posisi yang awalnya menyamping pada Amora kini terlentang. Junior tidak akan memaksa walau sangat ingin mempunyai anak. Satria. Kini pikirannya beralih pada sahabat Brian yang bernama Satria. Anak yang selama bertahun-tahun dia cari. Junior mulai memikirkan strategi, haruskah meminta bantuan Brian? Junior tak ingin jejaknya sampai terendus. Brian sahabat dekat, pasti bisa membujuk Satria agar bisa menginap, dan saat yang tepat dia akan memanggil Sopyan untuk mengambil chip yang ditanam entah di bagian tubuh sebelah mana pada tubuh Satria. Junior menghela napas pendek, memutuskan menyamping lagi agar bisa mengamati Amora yang tetap terlelap itu. Kasihan, sampai bengkak. Diusapnya bergantian kedua mata Amora. Junior memeluknya dengan gemas, emosi membuatnya gila, yang untungnya tidak sampai membuat gelap mata dan ringan tangan. Junior hanya menyerangnya dengan keras, pasti sakit. Buktinya Amora tertatih saat ke kamar mandi beberapa menit lalu. Junior yang hendak menyerang kembali pun jadi urung. Yang ada dia kini sibuk merasa bersalah. Trauma sama orang hamil. Trauma waktu mau bercinta. Untung yang trauma bercinta nggak lama. Bisa uring-uringan gue. Gumam Junior serasa mengancingkan kemeja tidur Amora yang terbuka akibat ulahnya. Amora menatap pil KB di tangan Junior lalu bergantian pada si empunya tangan. Ini, ambil. Junior tersenyum tipis. Aku gak akan paksa kamu. Perjalanan kita masih panjang. Berdoa aja biar aku panjang umurnya, lanjutnya. Gak mau, kamu masih marah. Amora mendekat menyentuh lengan Junior dengan telapak tangannya yang tiba-tiba dingin. Tatapannya berubah nanar, dia sudah ketergantungan pada Junior. Amora tidak ingin ditinggalkan. Enggak marah. Aku ngalah aja, kamu masih muda. Amora menggeleng. Enggak, kamu bohong. Suaranya tercekat berusaha menekan tangisnya. Kok jadi cengeng? Junior terkekeh geli. Cepat minum dulu. Semalam aku keluar di dalam. Kamu bisa hamil kalau telat minum pilnya. Nih minum. Habis itu kita berangkat ke sekolah. Lanjutnya dengan gemas melihat tingkah Amora yang tidak biasa itu. Aku mau kok. Junior menggeleng. Jangan dulu. Pikirkan nanti aja habis lulus. Tunggu 2 minggu lagi nggak masalah. Dicubitnya pelan pipi Amora dengan gemas. Nggak sakit kan? Junior kembali bersuara saat ingat kalau Amora tertatih semalam. Amora menggeleng. Enggak. Emang sakit apa? Tanyanya dengan mengikuti Junior yang menuntunnya keluar rumah. Kamu jalannya semalam kayak diseret. Sakitnya punya kamu. Junior memutuskan naik mobil walau kurang suka. Amora menggeleng cepat dengan malu. Membayangkan kejadian saat itu membuatnya ngeri sekaligus panas. Maaf ya, sesal Junior seraya membingkai wajah Amora lalu mengecup keningnya. Amora mengangguk pelan dengan membawa langkahnya masuk setelah Junior membukakan pintu mobil untuknya. Kenapa nggak dangdutan? Junior merangkul Amora, ingin mengecup kepala, pipi, dan bibir, namun mereka sedang berada di kantin. Amora melirik sekilas dengan kedua tangan penuh dengan cemilan. Ratih nggak masuk. Tanpa dia aku bukan apa-apa. Jawab Amora acuh tak acuh. Lebay, bisik Junior dengan gemas. Zidan, Dido, dan Henry menatap mereka dengan muak. Cemilan yang mereka kunyah rasanya mendadak hambar. Gue masih di sini loh, Jun. Zidan bersuara dengan santai namun penuh dengan makna sindiran. Junior meliriknya sekilas. Tahu, balasnya singkat dengan cuek. Aih, nyebelin lo Jun. Zidan
Jidan melempar kacang Garuda ke arah Junior. Gue kan pacaran sama nih cewek, biar semua orang tahu juga kalau cewek cantik ini punya gue. Dicubitnya pipi Amora sekilas. Amora merona, menelan ludah gugup karena sekitarnya terlalu ketara memandang mereka dan sesekali berbisik. Gue ke kelas ya Junior. Amora melepas rangkulan Junior dengan tatapan risih pada sekitarnya. Loh, baru istirahat sayang. Junior meraih lagi bahu Amora, tak ingin ditinggalkan. Dito mendengus cengah dengan kekuatan di depannya. Dito meraih iri parah. Gue jadi mau pacaran, ceplosnya pada Henry. Henry tertawa pelan. Pacaran aja sama gosip. Lo lebih aktif di gosip daripada aktif cari cewek. Ledeknya. Goblok lo. Ditonyornya manja kepala Henry yang kini tengah tertawa itu. Junior dan Amora tidak terganggu. Keduanya terus saja saling menyuapi cemilan atau berbincang. Benar-benar punya dunia sendiri. Nanti aja sayang, masih lama kok istirahatnya. 26. Waktu yang berlalu cepat. Brian kicap menatap Junior antara ingin tertawa dan juga kesal. Penjelasan yang tidak lucu. 27 tahun, usia Junior. Omong kosong macam apa yang dia dengar? Raska nama panggilan asli gue. Junior masih memasang wajah serius, mengabaikan kejenuhan yang ketara di wajah Brian. Dia tidak akan menyerah. Gue cerita identitas asli gue karena gue butuh bantuan. Gue mau lo bawa Satria ke tempat gue. Gue cuma mau ambil chip dan gak akan sakitin sahabat lo. Pintanya dengan memohon. Brian meneguk wajahnya. Lo ngigau. Bangun Jun. Dia hendak beranjak saking jengkelnya, namun Junior tahan. Emang sulit dipercaya, tapi gue emang lagi nyamar. Gue mau cepat bahagiain adik lo. Bri, bantu gue. Pintanya. Sehari aku gak akan pulang. Kamu harus terus sama Bia. Bantu aku ya Mor. Junior terus berkutat dengan aktivitasnya. Memasukkan apa yang dibutuhkan di dalam tas. Gak akan berbahaya kan? Amora terlihat cemas menatap Junior yang berdiri sedangkan dirinya duduk di ujung kasur. Junior tersenyum tipis. Semoga aja. Makanya kamu jangan sampai keluar dan sendirian. Biar aku cepat pulang. Dikejutnya kening Amora sebelum kembali sibuk dengan aktivitasnya. Kalau berhasil, kamu gimana? Suaranya bergetar saking cemas. Junior kembali tersenyum walau tipis. Kita bisa kumpul, ayah bisa dibebaskan dan semua berada di tempatnya. Aku sama keluargaku nggak akan pisah, bahkan harus sembunyi-sembunyi buat ketemu. Jelasnya dengan tenang. Brian ikut turun. Amora cukup tenang walau sedikit. Brian mau. Junior selesai dengan berkemasnya lalu menghampiri Amora dan ikut dengan merapat di sampingnya. Jangan sampai. Amora memejamkan matanya saat Junior mendekat dan mengecup bibirnya. Bantu doa ya, aku mau semua cepat selesai. Amora mengangguk. Pasti, jaga diri ya. Suara Amora melirik. Rasanya sedih padahal hanya ditinggal sehari. 1 bulan kemudian, Junior berlari di koridor yang cukup sepi, melewati beberapa manusia yang sibuk dengan ponsel dan berbincang. Dosen udah masuk, kata Ram dan teman baru Junior yang berpapasan. Terus lo mau kemana? Junior menatap heran pria berkumis tipis dengan rambut gondrong itu. Biasa, panggilan alam. Ditepuknya bahu Junior lalu berlalu. Junior menggeleng samar lalu melanjutkan langkahnya dengan tersenyum senang. Semua sudah berlalu dan kembali pada tempatnya. Junior memang sudah kembali pada identitas aslinya, namun panggilan Junior masih tetap melekat. Ponsel berdering membuat Junior urung untuk masuk ke dalam kelas. Junior mengangkat panggilan itu. Jun, Amor dibawa ke rumah sakit. Suara Brian terdengar khawatir di seberang sana. Apa? Junior mematikan sambungannya. Langkahnya putar balik meninggalkan kampus. Hamil dan diperkiraan usianya 3 minggu lebih. Sopyan tersenyum cerah. Makasih dok. Sheila bersuara dengan gemetar menahan tangis haru. Ternyata anak buah Reska aktif ya.
canda Sophia yang membuat Sheila tergigit pelan, sedangkan Brian dan Jaden hanya tersenyum tipis. Jadi, sekarang ayah bakalan punya junior beneran? Tanya Jaden yang disambut tawa haru. Amora tersenyum namun perlahan memudar, merasa kembali buruk saat menolak untuk hamil. Haru dan berdebar di jantungnya membuat Amora sadar. Benar yang diucapkan junior waktu itu. Dia akan bahagia saat hamil, bukan takut. Amora mengusap perutnya yang belum terlihat berubah. Junior pasti senang punya junior, kekeh Amora. Brian mengulum senyum ikut bahagia. Brian jadi ingat saat menjalankan misi waktu itu. Junior masuk lewat pintu belakang rumah Angga begitu ramai dengan dekorasi yang mencolok. Pesta anak muda yang sungguh gila. Di meja sudah ada minuman beralkohol berjajar. Junior menggeleng samar. Junior memutuskan naik menuju kamar Angga, tempat yang sudah diisi Sopyan, Brian, dan Satria yang pingsan karena alkohol dan obat bius. Jun, udah gue temuin tempatnya. Sopyan berujar setelah Junior menutup pintu. Sopyan masih meraba, memijat lengan dan paha Satria untuk mencari lagi. Siapa tahu jeepnya satu itu jebakan. Junior melirik Brian yang terlihat mencerna keadaan sekitar. Junior menepuk bahunya. Lo keluar aja, nikmatin pestanya, kata Junior. Brian menatap Junior dengan penuh selidik. Jadi lo serius 27 tahun? Tanyanya. Junior mengangguk. Sorry, gue selama ini ladenin lo tawuran balapan karena gue harus total, balasnya. Brian menghela napas pendek. Jelasin nanti aja, gue pusing. Langkahnya terayun. Gue pulang, Bia pasti nungguin, lanjutnya. Thanks Brian. Brian berlaku tanpa merespon, namun langkahnya terhenti. Gue mau lihat. Putusnya begitu pelin-pelan. Junior pun memutuskan mengunci pintu dengan kembali fokus pada kerjaan Sopyan. Buka satu-satu aja, takutnya dia kembali bangun, kata Sopyan yang hanya diangguki Junior. Brian masih menyimak dan melihat Sopyan yang melukai kulit Satria dengan pisau bedah walau sesenti. Bisa Brian lihat bentuk chip yang hanya sebesar biji beras itu. Semua kebenaran ada di dalam benda sekecil itu. Pikirnya tidak percaya. Nih, cepat sebelum dideteksi semua sama nyokap bokapnya, kata Sopyan lalu kembali mencari lagi. Junior membuka beberapa alat dan dengan cepat melihat isi dari chip itu. Semua data muncul. Udah, cuma satu karena gue bisa lihat kalau semua data bokap gue ada di sini. Sopyan mengangguk, menjahit luka Satria lalu memposisikan dengan benar. Gue cabut, polisi udah nunggu gue di pertigaan. Junior berlalu tanpa menunggu jawaban. Junior melewati semua manusia yang tengah berbahagia pesta itu. Jantungnya bertalu-talu tak karuan, sungguh bahagia yang tidak terbendung. 10 tahun mereka berjuang, kini dalam satu hari semua terbayar. Junior puas. Ponselnya berdering. Junior mengangkatnya tanpa menghentikan langkah menuju mobilnya. Jangan temuin polisi itu, mereka bukan polisi asli. Bawa ke kantor gue dan lewatin jalan lain, kata sosok di seberang ponsel itu. Hampir saja Junior semakin mempercepat gerakannya. Mobilnya membelah jalanan dengan cukup kencang. Junior pun sampai di rumah yang sekaligus kantor kecil itu. Langkahnya terasa berat, matanya terasa panas. Dia akan bahagia sebentar lagi. Jun, sapa Yudi, salah satu orang diturunkan pimpinan sahabat ayah Junior. Brian mengusap kepala Amora. Gue seneng kalau lo seneng. Kita kembar, jadi jangan sedih-sedihan Mor, kata Brian dengan tulus. Amora tersenyum merentangkan tangannya meminta dipeluk oleh Brian. Dia kangen, sudah lama tidak memeluk Brian. Dia yang sibuk dengan Junior dan Brian sibuk dengan Bia. Keduanya berpisah dalam keadaan. Amora sungguh sayang pada kembarannya itu, walau kadang menyebalkan dan kadang membuatnya menangis. Junior sayang sama lo, gue yakin soal itu, kata Brian seraya melepaskan pelukannya. Gue tahu. Amora menekuk wajahnya tidak suka. Lo kenapa masih panggil Junior, pakai namanya aja. Lo harusnya panggil kakak, omelnya. Brian mendengus. Lo juga panggil masih pakai nama, dasar.
balasnya tidak mau kalah. Baru aja akur sebentar sudah ada lagi bahan untuk bertengkar. Jaden dan Sheila geleng-geleng.